Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, terutama pengurus masjid, musola Asy-Syifa. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita telah melaksanakan puasa Ramadan dan melaksanakan salat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita, tadarus kita, puasa kita, ibadah-ibadah sedekah kita insyaallah akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini pertama kali saya ceramah di bulan suci Ramadan. Iya. Biasanya memang suka keliling. Tetapi di dua puasa ini kita dalam kondisi pandemi, maka kita di rumah. Toh kalau sholat tarawih di masjid tidak mengadakan ceramah. Tapi alhamdulillah tahun ini kita sudah bisa sholat tarawih sekaligus mendengarkan ceramah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Sebagaimana musola kita yaitu Asy-Syifa sebagai obat untuk kita semua. Ceramah saya akan kami beri judul sebuah pertanyaan, yaitu limadza summiya syahru ramadhana syahron mubarakan. Kenapa bulan suci Ramadan itu disebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan? Jawabannya pertama adalah li'anna fihi ziyadatan. Karena bulan Ramadan di dalamnya ada ziyadah, ada nilai plus, ada nilai tambah. Tambah apanya? Tambah kebaikannya. Bulan Ramadan itu sendiri sudah memberikan motivasi, dorongan bagi kita semua untuk selalu beribadah kepada Allah. Jadi orang masuk bulan Ramadan ini ada semangat untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan bulan penuh keberkahan adalah bulan tambahnya kebaikan bagi kita semua. El Zarko, ini anak saya, mohon maaf lagi bersin-bersin, bisa agak di pojok sana, El? Iya, sama Om tuh, ya. Dibuka aja nanti itu ada, ya. Iya, insya Allah tidak ada apa-apa. Karena sebulan yang lalu kami sekeluarga baru kena Omikron. Jadi
dan sudah vaksin 3 kali semua. Insya Allah tidak ada apa-apa. Li'anna fihi ziyadatan, karena di dalam bulan Ramadan ada nilai tambah. Tambah apanya? Tambah kebaikannya. Biasanya yang kita jarang-jarang ke musola, alhamdulillah. Bulan Ramadan ini kita rajin ke musola, ke masjid. Biasanya subuh seringkali ya Bintaro, kantornya di Jakarta, kadang-kadang sudah siap-siap pagi-pagi untuk berangkat. Seringkali untuk berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh kadang-kadang rasanya berat, tapi alhamdulillah hampir semua kaum muslimin bulan Ramadan ini tidak ada satupun yang tidak melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu, pertama maknanya adalah nilai tambah. Yang kedua, kenapa bulan Ramadan itu disebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan? Li'anna fihi farhatan, karena di dalam bulan Ramadan itu terdapat rasa kebahagiaan. Kata Nabi, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang mengerjakan ibadah puasa minimal mempunyai 2 kebahagiaan, yaitu inda iftarihi, ketika berbuka. Tadi buka yang pertama kali, alhamdulillah, rasanya itu nikmatnya luar biasa. Wa inda liqa'i rabbih, insyaallah bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sufi berpendapat kebahagiaan yang paling hebat itu antara lain, bapak-bapak, yaitu ketika seseorang itu dosanya diampuni oleh Allah. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Kita ini seringkali mengukur kebahagiaan seseorang hanya pada aspek zahir. Punya rumah baru, mobil baru. Kalau bahasa Jawa, ada orang Jawa, Pak? Iya. Mobilnya kinclong-kinclong, istrinya moblong-moblong, gelangnya keroncong-keroncong. Kayaknya bahagia. Istrinya cantik, pasti bahagia. Kira-kira kalau punya bini cantik, senang apa enggak, Pak? Ini jujur aja, enggak ada ibu-ibu kan? Oh, ada. Ada. Mohon maaf, Bu, ya. Ya enggak apa-apa lah. Kira-kira kalau punya istri cantik bahagia apa? Enggak. Ya, bisa bahagia, bisa enggak. Ya, Pak, ya. Ini rahasia, jangan ngomong-ngomong, saya mau ngasih tahu, Pak. Saya pernah ceramah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kata kepala pengadilannya itu, di antara perempuan yang minta cerai, yang menuntut cerai, itu rata-rata perempuannya cantik-cantik, Pak. Ayo. Jadi yang melakukan gugat cerai itu hampir separuh lebih, semuanya perempuannya cantik-cantik. Saya agak guyoni aja, ya pantas cantik minta cerai, masa jelek minta cerai. Payah itu namanya. Jadi artinya kecantikan atau kegantengan itu tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan. Maka beruntunglah kalau ada bapak-bapak bininya nggak begitu cantik. Nah, yang ketawa-ketawa itu ketahuan itu. Ini puasa ngantuk ya, guyonan dikit nggak apa-apa, Pak, ya.
Artinya apa? Kecantikan istri itu tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan. Sama saja, ibu-ibu yang punya suami ganteng itu belum tentu bahagia. Kadang-kadang punya suami ganteng itu masalah. Kalau disuruh pilih, milih laki-laki ganteng banget apa biasa-biasa saja. Ibu-ibu milih biasa-biasa saja. Kalau ganteng banget repot nanti. Jadi pikiran katanya, Pak. Apalagi sudah ganteng, punya duit, model potongan kayak begini deh. Nggak karu-karuan. Ya. Artinya kebahagiaan secara zahir itu tidak menjamin. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wa min ayatihi, setengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqa, Allah menciptakan lakum, bagi kalian semua, min anfusikum, dari jenis kalian, azwaja, berpasang-pasang. Secara zahir an khalaqa muncul kata khalqun, tampang tadi, tampang, ganteng, cantik, enggak menjamin. Apa yang bisa menjamin? Dari kata khalaqa muncul kata khuluqun. Apa maknanya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau, kata Allah, la'ala khuluqin azim, mempunyai akhlak yang agung. Ini ayat kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Jadi yang paling penting adalah akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, insya Allah bahagia. Yang nomor 2, litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketenangan. Sakana yaskunu, ketenangan secara zahir itu muncul kata sakan, tempat tinggal. Kalau sudah tinggal di Bintaro yang ukurannya agak luas, insya Allah ada tanda-tanda bahagia. Apa betul itu? Belum tentu. Banyak tadi rumahnya yang magrong-magrong tadi ternyata tidak bahagia. Maka yang menjamin kebahagiaan adalah sakinah, ketenangan hati. Jadi rohani kita ini yang bisa menjamin kebahagiaan. Kalau rohani kita ini sehat, insya Allah ada potensi bahagia lah. Tentu harus dibarengi badan yang sehat. Jadi kebahagiaan seseorang itu bisa saja dinikmati oleh orang-orang yang tiap hari bisa membaca Al-Quran. Kebahagiaan yang luar biasa ketika kita bisa menghatamkan Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan. Kebahagiaan seseorang ketika kita bisa sholat tahajud. Kebahagiaan seseorang ketika kita bisa taraweh. Sementara orang-orang lain jalan-jalan ke mall, kita sholat taraweh. Itu adalah sebuah kebahagiaan. Tadi saya sampaikan, menurut kaum sufi kebahagiaan yang top itu diantaranya ketika dosa kita diampuni oleh Allah. Maka kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaba hufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena percaya kalau puasa itu sebagai sebuah kewajiban, wahtisaba karena mencari ridho Allah, karena ikhlas, hufira lahu ma taqaddama min dzambi, semua dosa yang pernah kita lakukan akan diampuni oleh Allah. Dosa kita ini kan banyak banget. Tidak hanya sekedar banyak, tapi ada
banget. Ada dosa mingguan, ada dosa bulanan, kalau gajian itu ada dosa itu. Ada dosa harian, ada dosa per jaman, ada per menit. Bahkan kalau menurut orang sufi, ketika kita lupa, tidak ingat kepada Allah, kita ini berdosa. Untung dosa kita ini nggak kelihatan. Kalau kelihatan, saya nggak berani ceramah itu. Nah, selama 1 tahun kita sering melakukan perbuatan dosa, alhamdulillah dengan melaksanakan ibadah Ramadan, semua dosa kita akan diampuni oleh Allah. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Jangankan dihapus dosanya, dihapus utangnya saja bahagia itu. Ya Pak, kalau kita punya utang sama orang 5 juta aja, tiba-tiba orang yang ngutangin tadi ngomong, saya hapuskan hutang kamu. Masya Allah, kayaknya senengnya luar biasa. Itu baru dihapus utang, apalagi dosa kita kepada Allah. Sungguh luar biasa. Jadi kita beruntung masih diberikan kesempatan oleh Allah ketemu dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita siapkan fisik maupun mental untuk beribadah kepada Allah. Minimal sholat tarawih jangan ditinggal, baca Al-Quran tidak ditinggal, syukur-syukur ada kelebihan harta kita berikan orang-orang yang membutuhkan. Kalau bisa tradisikan di musola ini untuk memberikan iftar. Ini saya tadi dikasih tahu baru 2 tahun ya Ustadz ya. Iya, ayo maghrib menjelang maghrib kumpul di sini, bawa makanan di sini. Jadi orang yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa itu sama dengan orang, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, Pak. Allah berbagi. Saya kebetulan saja diamanati oleh kiai-kiai di Jakarta ini sebagai ketua PWNU DKI Jakarta. NU DKI Jakarta, Pak. Baru 1 tahun ini. Dulu pas mau puasa yang lalu pemilihannya, kebetulan yang nyalon ketua NU itu di DKI top itu. Ada Pak Nusron Wahid, anggota DPR Golkar, ada Pak Jazilul Fawaid, wakil ketua MPR, ada waktu itu Pak Haji Lulung juga, Allah yarham, ada Pak Sekda DKI nyalon. Nah, saya diberikan kesempatan, kepercayaan memimpin NU di DKI. Alhamdulillah sejak tadi ya, di kantor kami kita buka tenda, kita buka tempat untuk memberikan makanan untuk iftar, buka puasa. Kita usahakan tiap hari. Dan itu beramai-ramai berebut. Saya hari ini, saya 100, saya 200, saya. Cuma kita model pengumuman di WA saja, itu berebut, Pak. Saya 100 box, saya ini. Alhamdulillah. Nah, siapa tahu ya, di lingkungan kita ini ya mungkin awal-awal tidak banyak, tapi dibiasakan untuk membagi ya, untuk berbagi kepada orang lain. Insya Allah. Yang terakhir, yang ketiga, limadza summiya syahrul ramadhana syahran mubarakan. Kenapa bulan Ramadan itu disebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan? Li'anna fihi tazkiyatan. Karena di dalam bulan Ramadan itu terdapat tazkiyah, pembersih.
Pikirannya insya Allah bersih. Karena apa? Kita nggak boleh puasa itu berpikir yang tidak-tidak, yang kotor-kotor supaya dibersihkan. Jangan suudon sama orang lain, jangan ngomongin orang lain, apalagi maki-maki orang lain. Kalau ada orang yang ngajak ngomong, sudah, ini soeb, saya sedang puasa, tolong jangan rusak puasa kami hanya sekedar ngomong-ngomong, ngatain orang, ngomongin orang. Kita diajari bulan puasa ini betul-betul hati bersih, pikiran bersih. Bahkan sebagian orang yang punya kekayaan diperintahkan untuk bayar zakat biasanya di bulan Ramadan. Kalau zakat fitrah pasti di bulan Ramadan atau mau masuk bulan Syawal. Tapi orang mau memberikan zakat fitrah rata-rata biasanya patokannya bulan Ramadan. Apa ini artinya? Untuk pembersihan. Karena apa? Harta kekayaan kita ini sebagian masih milik orang lain, maka harus dibersihkan. Insya Allah kalau harta kita bersih, pikiran kita bersih, hati kita bersih, insya Allah hidup ini tenang. Orang yang tidak tenang itu kan orang yang pikirannya macam-macam, keinginannya juga macam-macam, maunya banyak. Tapi kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, ya semuanya yang menyebabkan ketenangan. Salah satu yang bisa membuat tenang hidup kita ini adalah menerima segala sesuatu pemberian Allah itu sesuai dengan qadha dan qadarnya Allah, sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah, sesuai dengan takarannya masing-masing. Jangan mikirin rezekinya orang lain, apalagi mikirin bininya orang lain. Saya kira itu saja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada malam Senin yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.